Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Haryani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1, kita mempelajari berbagai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal pendidikan. Hal yang bisa dipetik dari pemikiran-pemikiran tersebut antara lain: 1. Bagaimana sejarah pendidikan di zaman kolonial. Pendidikan zaman kolonial tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa sebagai awal kebangkitan pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, perguruan taman siswa menuju Indonesia merdeka demi terwujudnya masyarakat yang tertib dan damai. Sebelumnya, pendidikan di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda hanya boleh dipelajari oleh kasta yang tinggi seperti bangsawan, pegawai pemerintah, pedagang, sedangkan kasta rendah seperti rakyat jelata yang tidak bisa bersekolah. Namun, dengan adanya perguruan taman siswa memberi ruang kepada masyarakat dari semua kalangan untuk mengenyam pendidikan dengan mudah serta biaya yang terjangkau. Yang kedua, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan arti kata pengajaran atau under which merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan atau upfooding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha dan persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan demikian, dalam pendidikan tidak lepas dari pengajaran terhadap orang lain dan juga menjadi manusia yang mandiri, yang mana cakap mengatur hidupnya tanpa terperintah oleh orang lain serta tangguh dalam menghadapi tantangan dunia dengan tetap menjunjung tinggi hidup berbudaya. Esensinya, sistem pendidikan yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini berasaskan kodrat, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidik diharapkan mampu sebagai penuntun laku dan tumbuh kembang sang anak sesuai kodratnya, sehingga guru menuntun dalam arti memberikan stimulus yang baik untuk anak agar bisa mencapai tujuan dalam memaksimalkan potensi atau bakat dan minat yang mereka miliki. Yang keempat, kodrat alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia tentu memiliki karakter yang berbeda-beda dengan murid di Indonesia bagian lain, tengah, barat, ataupun timur. Dengan kata lain, generasi sekarang yang disebut juga generasi Z mampu tumbuh dengan baik namun tidak tercabut dari akar kebudayaannya. Sebagai pendidik, kita juga harus mampu mengajar dengan menggunakan teknologi dalam pemenuhan informasi yang berfaedah bagi anak.
namun tetap mengontrol penerapannya sesuai dengan sosial budaya sekitarnya. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Nah, kesimpulan dan refleksi terkait modul 1.1 ini dapat dilihat dari penjelasan pertanyaan berikut. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Nah, menurut saya, sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa pertama, cara efektif untuk mendisiplinkan murid adalah dengan diberi hukuman. Memberi hukuman, saya yakini dapat membuat murid menjadi jera. Namun kenyataannya, semakin diberi hukuman, semakin banyak yang melanggar. Yang kedua, proses pembelajaran masih dominan berfokus pada guru atau teacher center. Selama ini, saya masih percaya bahwa saya adalah sumber belajar yang utama bagi murid saya. Target tercapainya materi yang banyak karena tuntutan kurikulum membuat saya lebih dominan di depan kelas. Meski saya juga terkadang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan model pembelajaran yang menurut saya sesuai, namun itu tidak bertahan lama dan akhirnya kembali ke gaya konvensional seperti ceramah, dan saya kembali menjelaskan di depan kelas. Mata pelajaran fisika yang saya ampu identik dengan rumus dan paradigma bahwa nilai kognitif adalah indikator keberhasilan utama, membuat saya menjejali siswa dengan rumus-rumus dan bagaimana menyelesaikan soal-soal, hingga saya terkadang sedikit mengabaikan aspek psikomotor mereka. Yang ketiga, nilai kognitif masih saya anggap menjadi tolak ukur keberhasilan murid saya. Anak yang nilainya tinggi, melewati kriteria ketuntasan minimal atau KKM, saya anggap sudah berhasil pada materi yang saya ajarkan. Saya juga kurang memperhatikan bagaimana anak yang lambat memahami pelajaran saya, bagaimana gaya belajar mereka, serta apa saja kebutuhan belajar mereka. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menemukan beberapa paradigma baru terkait bagaimana menjadi pendidik dan bagaimana menuntun peserta didik. Saya sadar bahwa selama ini yang saya lakukan belum sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pertama, disiplin yang saya terapkan seharusnya berdampak positif bagi murid saya. Maka saya di dalam kelas menata kembali kesepakatan pembelajaran yang menghindari hukuman yang merugikan murid saya. Kedua, proses pembelajaran yang harus berpusat pada murid atau student center. Keyakinan bahwa saya adalah sumber belajar utama harus saya singkirkan. Saya bukanlah sumber belajar utama yang mereka perlukan. Ada banyak sumber belajar di sekitar mereka. Saya hanya perlu menuntun dan memfasilitasi murid dalam memilih sumber belajar yang mereka butuhkan. Saya pun harus memberi ruang yang lebih banyak untuk mereka bereksperimen, berdiskusi, dan menggali informasi terkait materi yang mereka pelajari. Namun, tetap saya mendampingi mereka agar mereka tidak mengalami miskonsepsi. Yang ketiga, harus ada asesmen di awal pembelajaran, agar semua kebutuhan belajar murid dapat terakomodir, baik minat, bakat, gaya belajar, bahkan pengetahuan awalnya. Dan ini sudah saya usulkan kepada pimpinan sekolah. Keempat, sekarang saya memahami bahwa setiap murid itu unik. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda, dan saya menghargai semua itu. Dalam mendesain pembelajaran, saya melakukan analisis dari hasil observasi dengan murid secara personal untuk melihat bagaimana kebutuhan belajar mereka. Dan ini saya coba terapkan dengan metode yang beragam. Yang kelima, saya berusaha menuntun murid sesuai dengan kodratnya.
Dalam menuntun dan mengembangkan potensi minat dan bakat murid saya coba sesuaikan dengan kekuatan kodrat alam, karakter, minat, bakat, serta gaya belajar mereka. Dan kodrat zamannya, bahwa saat ini mereka merupakan generasi Z yang sangat dekat dengan teknologi. Maka pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berbasis IT. Apa yang dapat segera saya terapkan? Lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Hal terbaik yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan segera. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Ini adalah cara saya untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ini juga wadah untuk mengembangkan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, merencanakan serta melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menerapkan berbagai model atau metode, baik juga media pembelajaran agar menarik dan sesuai dengan zaman murid. Dengan ini diharapkan siswa atau murid saya termotivasi dalam pembelajaran dan akan lebih bersemangat mengikuti kelas saya. Yang ketiga, memfasilitasi siswa dalam mencari sumber belajar yang sesuai dengan lingkungan sekitar mereka. Pembelajaran yang bersifat kontekstual menurut saya akan lebih bermakna bagi murid saya. Yang keempat, kedekatan anak dengan teknologi menjadi prioritas sarana dan prasarana mengajar saya. Saya harus bisa membuat berbagai media pembelajaran yang dapat mereka akses dengan perangkat yang mereka miliki. Demikianlah hasil koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang dapat saya uraikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Semangat calon juara. Salam dan bahagia.